Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih penelusuran materi Anda. Sekarang kita masuk bab 3 ya, The Full Intrinsic Stack. Betul sekali. Kemarin kan kita udah kupas soal rasa ingin tahu, gairah, sama tujuan. Itu kayak fondasi awal gitu ya buat ngejar yang mustahil. Iya, itu baru landasan peluncurannya lah. Nah, misi kita sekarang melengkapi tumpukan ini. Tambah 2 lagi nih, otonomi sama penguasaan. Siap kita bongkar lagi? Siap dong. Dan ini penting banget loh. Bukan sekedar tambahan, oh bagus kalau ada. Otonomi dan penguasaan ini tuh pendorong yang emang udah ada di biologi kita. Oh, secara biologis ya? Iya. Kenapa penting buat Anda? Karena gini, perjalanan ke tujuan besar itu kan panjang ya, kayak maraton. Anda butuh bensin motivasi yang awet gitu. Nah, bab ini dasarnya dari self-determination theory. Nanti kita lihat gimana otonomi sama penguasaan ini secara neurobiologis nyambung sama 3 yang kemarin. Oke. Kita mulai dari otonomi dulu deh. Ini kan dorongan buat ngerasa, kita yang pegang setir hidup kita sendiri ya. Apalagi pas lagi ngejar passion atau tujuan gitu. Pernah kan ngerasain pengen bebas aja nentuin langkah? Pasti pernah? Sumber Anda juga bilang motivasi dari pilihan sendiri itu, jauh lebih kuat ya, daripada kalau disuruh atau ditekan. Beda banget sama contoh kayak Enron itu ya, motivasi ekstrinsik yang salah arah. Malah bahaya jadinya. Betul sekali. Dan secara biologis nih, rasa otonomi itu micu semacam koktail kimiawi bagus di otak. Ada dopamin, endorfin. Wah, langsung kerasa efeknya ya. Iya, bukan cuma seneng sesaat, tapi beneran bikin fokus lebih tajam, produktivitas naik, lebih tahan banting, kreativitas muncul. Bahkan kesehatan juga kena dampak positifnya loh. Sampai kesehatan ya. Terus seberapa banyak sih otonomi yang kita butuhin? Nah, contohnya menarik nih. Google kan kasih 20% waktu luang ya. 3M sekitar 15%. Tapi Patagonia nunjukin kuncinya tuh bukan cuma di persenannya. Oh, bukan cuma soal waktunya. Bukan. Tapi lebih ke kontrol atas hal-hal penting ini. 1. Tidur cukup. 2. Kerja pas lagi seger-segernya, sesuai ritme sirkadian. Ritme sirkadian, pola energi alami tubuh itu ya? Betul. 3. Olahraga rutin. Ini penting buat nenangin saraf. Dan 4. Bebas ngejar aktivitas yang bikin kita masuk flow. Kayak karyawan Patagonia yang suka surfing itu. Mereka dikasih kebebasan buat itu. Jadi intinya bukan jam kosongnya, tapi kualitas kontrolnya ya, atas hal-hal mendasar tadi. Ini langsung nyambung ke pertanyaan praktis dong. Tepat. Pertanyaannya buat Anda nih. Gimana caranya nyelipin sedikit aja ruang otonomi? Mungkin ya 4-5 jam seminggu gitu buat fokus ke tujuan Anda. Tapi dengan kontrol penuh. Waktunya kapan? Caranya gimana? Terserah Anda. Oke. Jadi otonomi itu kayak ngasih kita kemudinya ya. Tapi kan apa gunanya kemudi kalau nyetirnya belum jago? Di sini masuk elemen berikutnya ya. Penguasaan atau mastery. Dorongan buat jadi makin ahli gitu kan? Nah, itu dia. Di titik inilah, kelima pendorong tadi, rasa ingin tahu, gairah, tujuan, otonomi, plus penguasaan, ketemu dan kerja bareng. Kelimanya ini jadi pemicu buat masuk ke kondisi flow. Semuanya jadi pemicu flow ya? Iya. Yang menarik, 4 yang pertama, dari rasa ingin tahu sampai otonomi, itu cenderung otomatis ngubah biologi kita. Nyiapin kondisi buat motivasi dan flow. Tapi, penguasaan ini, ini butuh kita setel secara aktif. Kuncinya di challenge skills balance. Keseimbangan tantangan sama keahlian kita. Keseimbangan tantangan keahlian, maksudnya gimana tuh? Gini, tantangannya itu harus pas. Sedikit aja di atas kemampuan kita sekarang. Sekitar 4% lah. 4%, kecil banget ya kedengarannya. Tapi efeknya besar ke flow gitu. Persis. Kayak pemain ski, nyoba jalur yang sedikit aja lebih curam dari biasanya. Nah, tingkat kesulitan ekstra yang pas ini yang micu dopamin, bikin fokus, dan narik kita masuk flow. Oke, jadi tantangannya nggak boleh kegampangan, tapi juga nggak boleh terlalu susah ya? Betul. Jadi saran praktisnya, pakai waktu otonomi yang udah Anda sisihin tadi, misal 15% itu, gunakan buat secara sadar ngelatih keseimbangan tantangan keahlian ini. Fokus ke area yang nyambung sama tujuan Anda. Kejar kemajuan kecil tapi rutin, tiap hari kalau bisa.
Paham. Jadi inilah tumpukan penuh motivasi intrinsik yang lengkap itu ya. Rasa ingin tahu nyalain gairah, gairah nemuin tujuan, otonomi kasih kebebasan buat ngejar, terus penguasaan dorong kita jadi ahli di situ. Ini kayak ngebangun mesin pendorong dari dalam diri yang kuat banget ya. Banget. Kalau kelimanya udah sejalan gini, motivasinya jadi berlipat ganda. Terus masuk flow juga lebih gampang. Artinya kita bisa jalan lebih jauh, lebih cepat ke arah tujuan yang tadinya mungkin rasanya mustahil. Intinya sih, kita bikin biologi kita kerja buat kita, bukan malah ngelawan kita. Gitu. Dengan nyusun tumpukan motivasi lengkap ini, kita secara dasar nyiapin diri buat usaha jangka panjang, yang emang dibutuhin buat capai hal besar. Masuk akal. Tentu, mesinnya udah kuat nih, tapi kan perlu arah yang jelas juga ya. Bensin aja nggak cukup. Nah, setelah mesin motivasi ini siap, langkah penting berikutnya ya nentuin arahnya. Makanya materi Anda selanjutnya bahas soal goals, penetapan tujuan. Oke, siap buat bahas goals di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Sekarang Anda udah paham cara kerja kelima pendorong ini sebagai satu tumpukan utuh, rasa ingin tahu, gairah, tujuan, otonomi, penguasaan. Coba pikirin deh, tantangan besar mana dalam hidup Anda yang setelah tahu ini, kok rasanya jadi sedikit lebih mungkin ya buat ditaklukkan?